Perkenalkan, nama saya Aulia Alfariska, NIM 20105782, Prodi S1 Manajemen semester 5. Di sini saya akan menjelaskan sebuah artikel yang berjudul Peranan Perbankan dalam Meningkatkan Ekonomi. Peranan perbankan dalam meningkatkan ekonomi adalah: yang pertama adalah menjalankan fungsi transmisi, dan yang kedua adalah menyalurkan dana. Lembaga perbankan berperan sebagai tempat untuk menyalurkan dana dari pihak yang kelebihan dana untuk pihak yang kekurangan dana. Lembaga perbankan mempunyai kemampuan untuk menyatukan dana secara efektif dan efisien dari antara kedua pihak yang tidak mengenal atau terpisah satu sama lainnya. Oleh karena itu, lembaga perbankan mempunyai posisi yang sangat penting dalam menunjang kehidupan dan kemajuan ekonomi di Indonesia. Kata bank berasal dari Italia banca, yang berarti tempat penukaran uang. Sementara itu, Kashmir 2012 halaman 23 mendefinisikan bank sebagai berikut. Bank adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan, di mana kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan untuk masyarakat, serta memberikan jasa pelayanan untuk masyarakat. Peranan perbankan pada perekonomian di Indonesia sangat banyak berpengaruh, yaitu dapat mampu mendorong meningkatkan perekonomian surplus modal yang diberikan pada pihak ketiga untuk diinvestasikan ke berbagai pihak yang membutuhkan modal untuk peningkatan perbankan yang positif, maka semakin pula pembiayaan yang dapat dialokasikan ke sektor secara positif. Pertumbuhan perbankan memberikan hal yang positif kepada suatu negara. Sektor keuangan menjadi sumber utama dalam pertumbuhan ekonomi di sektor real. Semakin banyak dana yang diberikan, maka dapat mengurangi tingkat kemiskinan dan pengangguran. Beberapa peranan penting perbankan dalam perekonomian. Yang pertama, penilaian aset. Suatu perbankan, bank akan memberikan pinjaman kepada pihak yang membutuhkan dana. Sumber dana yang didapat dari pemilik yaitu unit surplus, di mana jangka waktu ditetapkan berdasarkan keinginan dari pemilik dana. Yang kedua, transaksi. Berbagai kemudahan yang diberikan bank dengan mengalurkan berbagai produk berupa giro, tabungan, deposito, saham, dan sebagainya, yang berfungsi sebagai pengganti yang digunakan sebagai alat pembayaran. Yang ketiga, efisiensi. Perbankan memiliki peranan mempertemukan antara pemilik modal dengan pengguna modal. Teori pertumbuhan ekonomi. Menurut teori Schumpeter berkeyakinan bahwa perkembangan pembangunan ekonomi terutama diciptakan oleh inisiatif dari golongan pengusaha yang inovatif dan entrepreneur, yaitu golongan masyarakat yang mengorganisasikan dan menggabungkan faktor-faktor produk lainnya untuk menciptakan barang-barang yang diperlukan masyarakat. Mereka merupakan golongan masyarakat yang menciptakan inovasi yang dapat diciptakan oleh para pengusaha. Dapat dibedakan beberapa bentuk, yaitu yang pertama, memperkenalkan suatu barang baru. Yang kedua, penggunaan cara baru dalam memproduksi barang. Yang ketiga, memperluas agar suatu barang ke daerah-daerah yang baru. Yang keempat, mengembangkan sumber bahan mentah yang baru. Yang kelima, mengadakan reorganisasi dalam suatu perusahaan atau individu. Perkembangan ekonomi di Indonesia memang sedang meningkat dibandingkan dengan beberapa tahun yang lalu. Perekonomian yang dapat dikatakan telah mencapai tingkat berkembang berpendapat pekerja hanya mampu untuk cukup hidup. Menurut John Stuart Mill, tahun 1806 sampai dengan 1873, masalah perekonomian merupakan sosial. Beliau juga
mengemukakan bagaimana manusia memenuhi kebutuhannya dan ikut serta dalam kemakmuran negaranya dengan berbagai meningkatkan produksi. Dalam perkembangan ekonomi di Indonesia dipengaruhi oleh faktor yaitu defisit ataupun surplus menjadi suatu masalah yang penting yang akan mengacu pada perkembangan ekonomi. Masyarakat yang menggunakan jasa pelayanan perbankan tentunya akan terikat dalam hubungan kontrak antara bank dengan nasabah. Hubungan kontrak dalam perspektif adalah persetujuan dari bank untuk meningkatkan diri agar dapat menjalankan prinsip kehati-hatian dalam meningkatkan perekonomian dengan baik. Setiap bank di Indonesia harus diatur oleh undang-undang dan diawasi oleh Bank Indonesia. Bank harus memenuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku. Bank juga harus mempertimbangkan untuk memilih karyawan yang berkompeten dan bertanggung jawab untuk terlibat dalam kegiatan perbankan. Sebaiknya, pemerintah dapat lebih mendorong perbankan terus untuk meningkatkan fungsinya, intermediasinya dengan menciptakan sistem perbankan yang kuat, tetap menjaga prinsip kehati-hatian dan berdaya saing tinggi, membuat kebijakan atau aturan untuk perbankan yang lebih kondusif bagi perbankan untuk menyalurkan kredit. Sekian dari video presentasi saya yang menjelaskan tentang artikel peranan perbankan dalam meningkatkan ekonomi. Sekian dan terima kasih.